Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas F. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 7 penelitian kualitatif yang berjudul data collection. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmadini Saltrigusyanen dengan NPM 055, lalu ada Ica Dwi Sabrina dengan NPM 039, selanjutnya ada Nila Kamelia dengan NPM 060, dan Andriana Dwi Rahayu dengan NPM 066. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai the data collection circle. Jadi, pengumpulan data adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang baik guna menjawab pertanyaan penelitian yang muncul. Lalu, langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi 7 langkah. Yang pertama yaitu menentukan lokasi atau individu untuk diteliti. Di sini, peneliti memulai dengan mencari lokasi atau individu yang tepat untuk diteliti. Hal ini bisa dimulai dari titik mana saja dalam siklus, tetapi penting untuk menemukan tempat atau orang yang relevan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu membangun akses dan hubungan baik dengan peserta. Setelah lokasi atau individu dipilih, langkah berikutnya adalah mendapatkan akses dan membangun hubungan baik dengan peserta agar mereka bersedia memberikan data yang berkualitas. Dan yang ketiga, menentukan strategi pengambilan sampel. Peneliti menentukan jenis sampel yang digunakan, yaitu purposeful sampling atau pengambilan sampel bertujuan. Hal ini bukan sampel acak, melainkan pemilihan individu atau lokasi yang dapat memberikan informasi terbaik tentang masalah penelitian. Dan langkah yang keempat adalah memilih pendekatan pengumpulan data yang tepat. Jadi di sini peneliti memilih metode pengumpulan data yang paling sesuai yang bisa melibatkan wawancara, observasi, atau metode lain seperti email atau pengumpulan data online. Biasanya data dikumpulkan dari lebih dari satu sumber. Lalu selanjutnya yang kelima adalah mengembangkan protokol atau formulir tertulis. Jadi untuk mencatat informasi, peneliti membuat protokol atau formulir tertulis seperti protokol wawancara atau observasi yang akan membantu dalam merekam data secara sistematis. Langkah yang keenam adalah mempersiapkan diri terhadap masalah di lapangan atau field issues. Di sini peneliti perlu mengantisipasi masalah yang mungkin muncul saat pengumpulan data, seperti kurangnya data, harus meninggalkan lokasi lebih awal, atau risiko kehilangan data. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu menyimpan data dengan aman. Langkah terakhir adalah memastikan data tersimpan dengan baik agar mudah ditemukan kembali dan terlindungi dari kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya yaitu mengenai situs atau individu. Jadi berkaitan dengan 7 langkah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebelumnya, di sini akan dijelaskan lebih lengkap lagi satu persatu langkahnya. Yang pertama kita membahas mengenai situs atau individu. Jadi dalam penelitian kualitatif seperti studi naratif, fenomenologi, teori dasar, etnografi, atau studi kasus, pemilihan lokasi atau partisipan sangat penting agar peneliti berjalan efektif. Nah, dalam kelima dasar penelitian ini memiliki pengertian sendiri mengenai situs atau individu tersebut. Yang pertama dalam naratif, di sini individu tunggal yang dapat diakses dan memiliki keunikan. Selanjutnya dalam fenomenologi, beberapa individu yang mengalami fenomena tersebut. Pada teori dasar, yaitu beberapa individu yang merespons suatu tindakan atau berpartisipasi dalam proses tentang fenomena utama. Lalu yang keempat adalah etnografi. Di sini anggota dari kelompok berbagai budaya atau individu yang mewakili kelompok tersebut. Dan yang kelima pada studi kasus,
Di sini sistemnya terbatas seperti proses, aktivitas, acara, program, atau beberapa individu. Selanjutnya yaitu berhubungan dengan langkah yang kedua, yaitu membangun hubungan atau akses yang baik. Jadi di sini penelitian kualitatif melibatkan studi terhadap suatu lokasi penelitian dan membutuhkan izin untuk mengumpulkan data dengan lancar. Proses ini mencakup persetujuan dari lembaga atau komite etika penelitian di universitas atau perguruan tinggi serta dari individu di lokasi penelitian. Selain itu, diperlukan individu yang dapat memberikan akses ke lokasi penelitian dan mempermudah pengumpulan data. Nah, lalu yang dimaksud dengan komite etika penelitian yaitu di sini kita meminta untuk dapat mendapatkan izin untuk mengakses lokasi dari individu tertentu yang melibatkan beberapa langkah. Nah, terlepas dari metode yang digunakan, izin harus diperoleh dari komite yang meninjau dampak serta risiko penelitian terhadap peserta. Proses ini mengharuskan peneliti mengajukan proposal yang menjelaskan prosedur penelitian. Penelitian kualitatif biasanya tidak memerlukan tinjauan panjang atau populasi sensitif yang beresiko tinggi. Pada kasus tersebut diperlukan pengisian formulir aplikasi yang lebih detail dan waktu peninjauan yang lebih lama, di mana formulir persetujuan ini seringkali mengharuskan adanya elemen-elemen tertentu yang disertakan, seperti hak peserta untuk menarik diri dari penelitian kapan saja. Lalu yang kedua, tujuan utama penelitian dan prosedur pengumpulan data. Yang ketiga, perlindungan kerahasiaan peserta. Yang keempat, risiko yang diketahui dari penelitian. Yang kelima, manfaat bagi peserta. Dan yang terakhir, tanda tangan peserta dan peneliti. Nah, topik kali ini masih berhubungan dengan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Topik kali ini adalah akses dan hubungan dalam 5 pendekatan kualitatif. Nah, hal ini merujuk pada cara peneliti memperoleh izin dan membangun hubungan dengan partisipan atau lokasi penelitian yang penting untuk kelancaran studi kualitatif. Nah, di presentasi ini ada 5 pendekatan utama, di mana yang pertama adalah studi naratif, yaitu peneliti meminta izin dari partisipan, menjelaskan alasan pemilihan partisipan, tujuan penelitian, serta memberikan jaminan anonim jika diminta. Nah, akses ke dokumen atau arsip juga perlu diberikan jika relevan. Lalu yang kedua yaitu studi fenomenologis, di mana peneliti memperoleh izin tertulis dari partisipan yang telah mengalami fenomena yang diteliti. Nah, terdapat contoh dari studi yang dilakukan oleh Anderson dan Spencer pada tahun 2002, di mana studi ini melibatkan pasien AIDS dengan syarat-syarat tertentu. Nah, akses dan izin ini sangat penting mengingat sensitivitas informasi. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan teori dasar, di mana peneliti memperoleh izin dari partisipan dan membangun hubungan baik agar partisipan bersedia berbagi pengalaman secara mendalam. Nah, peneliti biasanya memulai dengan sampel homogen terkait suatu proses atau aksi tertentu. Nah, yang keempat yaitu etnografi, di mana akses diperoleh melalui gatekeeper. Nah, gatekeeper ini adalah pihak yang memiliki kontrol atas kelompok yang diteliti. Nah, gatekeeper ini membantu peneliti menghubungkan dengan kelompok budaya. Nah, pendekatan ini membutuhkan waktu untuk membangun hubungan yang baik dan kepercayaan. Lalu yang terakhir yaitu studi kasus. Nah, pada studi kasus, ini sama dengan halnya pada etnografi, di mana studi kasus juga membutuhkan izin dari gatekeeper untuk mengakses informasi dari lokasi atau partisipan yang relevan. Nah, gatekeepers perlu memberikan informasi mengenai hal-hal berikut, yaitu yang pertama, mengapa lokasi atau partisipan dipilih, yang kedua, apa yang akan dilakukan di lokasi penelitian dan berapa lama, yang ketiga, apakah kehadiran peneliti mengganggu, yang keempat,
yaitu bagaimana hasil penelitian akan dilaporkan, dan yang terakhir adalah apa manfaat yang didapatkan oleh gatekeeper, partisipan, dan lokasi penelitian. Kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu tentang purposeful sampling strategy, di mana ini adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti memilih individu atau situs secara sengaja karena mereka dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan untuk memahami fenomena yang diteliti. Nah, strategi ini berbeda dengan pengambilan sampel acak karena fokus pada memilih sampel yang dapat memberikan informasi yang kaya dan mendalam, bukan representasi populasi secara umum. Nah, pertimbangan utama dalam purposeful sampling ini meliputi pemilihan partisipan, jenis sampling, dan juga ukuran sampel. Nah, di sini dapat kita lihat ada tabel mengenai pemilihan partisipan dan juga ukuran sampel. Nah, pemilihan partisipan ini menentukan siapa yang akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan pada tabel ini dapat kita lihat ada ukuran sampel di mana jumlah sampel yang dipilih itu disesuaikan dengan tujuan penelitian, dengan fokus pada kualitas data daripada jumlah. Nah, untuk jenis sampling sendiri, peneliti memutuskan jenis sampling yang akan digunakan seperti maximum variation, yaitu memilih sampel yang sangat berbeda, atau criterion sampling, atau memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai jenis sampling, di mana jenis sampling dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama ada maximum variation, di mana digunakan untuk mendokumentasikan variasi berdasarkan karakteristik spesifik individu atau situs. Lalu ada homogeneous, di mana berfokus pada pengelompokan untuk mempermudah wawancara kelompok. Lalu yang ketiga ada critical case, di mana ini memungkinkan generalisasi informasi ke kasus lain yang relevan. Lalu ada teori based, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi contoh dari teori yang ada guna memperluas dan mengujinya. Selanjutnya ada confirming dan disconfirming cases, di mana digunakan untuk mengembangkan analisis dan mencari pengecualian atau variasi. Lalu ada snowball or chain, di mana ini mengandalkan informasi yang diberikan oleh orang yang mengetahui kasus kaya data. Lalu ada extreme or deviant case, di mana dipilih untuk mempelajari manifestasi tidak biasa dari fenomena yang diteliti. Lalu ada typical case, di mana menggambarkan fenomena yang normal atau rata-rata. Sementara intensity memilih kasus dengan informasi kaya yang menunjukkan fenomena dengan intensitas tinggi tanpa ekstrem. Lalu ada politically important, ini bertujuan untuk menarik perhatian atau menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Kemudian ada random purposeful, di mana ini meningkatkan kredibilitas sampel ketika jumlahnya terlalu besar. Selanjutnya ada stratified purposeful, ini digunakan untuk menggambarkan subkelompok dalam memfasilitasi perbandingan. Lalu ada criterion, memastikan bahwa semua kasus memenuhi kriteria tertentu, berguna untuk jaminan kualitas. Lalu ada opportunistic, di mana ini tuh mengikuti petunjuk atau kejadian tak terduga. Sementara combination or mix menggabungkan berbagai pendekatan untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan. Yang terakhir ada convenience, digunakan untuk menghemat waktu dan biaya, meskipun mengorbankan kredibilitas dan informasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai forms of data atau bentuk-bentuk data. Nah, dalam penelitian kualitatif, hal ini tuh merujuk pada berbagai jenis informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendalami fenomena atau topik penelitian. Nah, data kualitatif dapat berupa
Yang pertama ada observasi, di mana pengamatan terhadap perilaku atau kejadian yang bisa dilakukan dengan berbagai tingkat keterlibatan, mulai dari menjadi pengamat yang tidak terlibat hingga terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Lalu yang kedua ada wawancara, di mana pengumpulan data ini melalui percakapan dengan partisipan, bisa berupa wawancara terstruktur atau dengan pertanyaan yang ditentukan, dan dapat menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan percakapan yang lebih terbuka. Hal yang ketiga ada dokumen, di mana berbagai jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data, termasuk dokumen pribadi seperti surat atau jurnal, atau dokumen publik seperti laporan atau artikel berita. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah materi audio visual, di mana data yang berbentuk materi visual dan suara, seperti foto, video, rekaman suara, atau media digital lainnya. Selain itu, data kualitatif juga bisa mencakup bentuk data baru seperti jurnal online, email, atau interaksi di ruang obrolan di internet, yang semakin umum digunakan dalam penelitian kualitatif modern. Nah, dalam penelitian naratif, data dikumpulkan melalui cerita yang didapatkan dari wawancara atau media lain seperti internet. Untuk penelitian fenomenologi, itu berfokus pada wawancara mendalam dengan jumlah partisipan yang sedikit, biasanya sekitar 10 orang, untuk menggali makna dari fenomena yang dialami. Lalu untuk penelitian grounded theory, itu mengutamakan wawancara dan observasi untuk mengembangkan teori yang muncul dari data yang ada. Nah, dalam penelitian etnografi, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumen, dan artefak. Dengan observasi menjadi bentuk pengumpulan data yang sangat penting. Nah, sedangkan untuk studi kasus, data dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi, dokumen, dan materi audiovisual untuk menggambarkan kasus secara mendalam. Baik, dari semua sumber pengumpulan data yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, seperti observasi, wawancara, dokumen, dan juga materi audiovisual, nah wawancara dan juga observasi inilah yang layak mendapat perhatian khusus karena keduanya itu sering digunakan dalam kelima pendekatan penelitian. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai wawancara. Jadi wawancara ini dapat dipandang sebagai rangkaian langkah-langkah dalam suatu prosedur. Nah, beberapa penulis ini telah menguraikan tahapan-tahapan apa saja yang diperlukan dalam melakukan wawancara kualitatif. Untuk yang pertama yaitu menurut Kivel dan juga Brinkman tahun 2009, mereka menjelaskan mengenai model 7 tahap wawancara serta melaporkan urutan logis dari tahapan. Ini dimulai dari menetapkan tema penyelidikan, kemudian merancang studi, lalu melakukan wawancara, kemudian mentranskrip hasil wawancara, lalu menganalisis data, selanjutnya memverifikasi validitas hingga reliabilitas dan juga generalisasi temuan. Kemudian diakhiri dengan pelaporan studi. Selanjutnya yaitu dari Rubin dan juga Rubin pada tahun 2012, 7 langkah dari Rubin dan Rubin ini yang disebut sebagai model wawancara responsif juga memiliki cakupan yang serupa dengan Kivel dan juga Brinkman tahun 2009. Tetapi Rubin dan juga Rubin ini memandang urutannya sebagai sesuatu yang tidak kaku sehingga memungkinkan peneliti untuk mengubah pertanyaan yang diajukan, lokasi yang dipilih, dan juga situasi yang dikaji. Nah, kedua pendekatan terhadap tahapan wawancara ini mencakup banyak fase penelitian, mulai dari menentukan topik hingga penulisan studi akhir. Dalam pendekatan penulis atau Creswell sendiri ini, titik fokus terjadi pada proses pengumpulan data secara rinci dengan mengakui bahwa proses ini itu merupakan bagian dari urutan penelitian yang lebih besar. Dalam proses pengumpulan data ini, Creswell memandang langkah-langkah wawancara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan penelitian. Jadi kita harus menentukan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui wawancara. Pertanyaan-pertanyaan ini itu bersifat terbuka, umum, dan juga difokuskan pada pemahaman fenomena utama dalam penelitian.
Lalu yang kedua, kita harus mengidentifikasi narasumber. Jadi, siapa yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan lebih baik berdasarkan salah satu prosedur pengambilan sampel bertujuan yang telah dibahas sebelumnya. Jadi, pengambilan sampel bertujuan sendiri ini merupakan metode pengambilan sampel di mana peneliti ini memilih informan atau peserta secara sengaja atau dengan tujuan tertentu, bukan secara acak. Peneliti ini memilih individu atau kelompok yang dianggap paling sesuai untuk memberikan informasi yang relevan dan juga mendalam mengenai topik atau fenomena yang akan sedang diteliti. Selanjutnya, kita menentukan jenis wawancara. Jadi, jenis wawancara yang praktis dan dapat memberikan informasi paling bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Di sini terdapat 3 jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara telepon. Jadi, wawancara telepon ini merupakan sumber informasi terbaik saat peneliti tidak memiliki akses langsung ke individu. Namun, kekurangan dari pendekatan ini adalah peneliti tidak dapat melihat komunikasi nonverbal atau cara menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata dan melibatkan banyak elemen fisik seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan juga nada suara. Hal tersebut ini penting karena dapat membantu menyampaikan emosi dan juga sikap yang seringkali tidak dapat disampaikan dengan kata-kata saja dan harus menanggung biaya telepon. Jadi kekurangan dari wawancara telepon ini ada 2, di mana peneliti tidak dapat melihat komunikasi secara nonverbal dan juga adanya tanggungan biaya telepon. Selanjutnya ada wawancara kelompok. Ini menggantungkan saat interaksi antar informan diharapkan menghasilkan informasi terbaik ketika para informan memiliki kesamaan dan juga kooperatif satu sama lain. Nah, kesamaan sendiri ini seperti latar belakang, pandangan, atau pengalaman, sehingga membuat informan atau narasumber ini merasa lebih nyaman untuk berbagi secara terbuka, yang akhirnya mampu mendorong interaksi yang lebih mendalam dan juga saling mendukung. Selain itu, jika para informan kooperatif atau bersedia untuk bekerja sama, hal ini akan mempermudah proses pengumpulan data. Nah, saat waktu pengumpulan informasi terbatas dan ketika wawancara satu-satu mungkin membuat individu enggan memberikan informasi mereka. Dengan pendekatan ini, peneliti perlu memastikan semua peserta berbicara dan juga memantau individu yang mungkin mendominasi dalam suatu percakapan. Selanjutnya, jenis wawancara yang ketiga yaitu wawancara satu persatu. Nah, di sini peneliti itu perlu individu yang tidak rapuh untuk berbicara dan juga membagikan idenya, serta harus menentukan tempat di mana hal ini memungkinkan informan atau narasumber yang kurang ekspresif atau pemalu dapat menjadi tantangan bagi peneliti dan menghasilkan data yang kurang memadai. Selanjutnya, langkah-langkah wawancara menurut Creswell yang keempat yaitu menggunakan prosedur perekaman yang memadai. Jadi saat melakukan wawancara satu persatu atau secara kelompok, Creswell atau penulis ini merekomendasikan peralatan seperti mikrofon klip untuk pewawancara dan juga informan, atau mikrofon yang sensitif terhadap akustik ruangan untuk merekam wawancara. Selanjutnya, langkah-langkah yang kelima yaitu merancang dan juga menggunakan protokol wawancara atau panduan wawancara. Untuk langkah-langkah yang kelima akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini merupakan lanjutan dari langkah-langkah yang kelima mengenai perancangan dan juga menggunakan protokol wawancara atau panduan wawancara. Nah, Givell dan juga Brinkman ini menjelaskan bahwasannya protokol wawancara atau panduan wawancara ini merupakan formulir sepanjang 4 hingga 5 halaman dengan ruang untuk menulis jawaban yang mencakup sekitar 5 hingga 7 pertanyaan terbuka dan cukup ruang antara pertanyaan untuk mencatat respon dan komentar dari para informan atau narasumber. Nah, di sini terdapat contoh gambar 7.4. Nah, kemudian bagaimana sih pertanyaan ini dapat dikembangkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut ini seringkali merupakan subpertanyaan dalam studi penelitian, dirumuskan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh para informan atau narasumber. Hal ini mungkin dilihat sebagai inti dari protokol wawancara, yaitu dimulai dengan pertanyaan untuk mengajak para informan ini berbicara, lalu kemudian diakhiri dengan pertanyaan seperti, siapa lagi yang bisa saya ajak bicara untuk mengetahui informasi lebih lanjut, atau ucapan terima kasih kepada peserta atas waktu yang mereka luangkan dalam melakukan wawancara. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang keenam, sempurnakan pertanyaan wawancara dan juga prosedur lebih lanjut melalui uji coba awal. Nah, Samson dalam studi etnografis ini mengenai jurumudi kapal di kargo merekomendasikan penggunaan uji coba awal untuk menyempurnakan dan juga mengembangkan instrumen penelitian, menilai tingkat bias pengamat, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi latar belakang, dan juga menyesuaikan prosedur penelitian. Selama uji coba awalnya, Samson ini berpartisipasi di lokasi, kemudian mencatat kejadian yang ada di lapangan secara rinci, dan juga melakukan wawancara rekaman yang dirahasiakan secara rinci. Lalu langkah-langkah yang ketujuh, menentukan tempat untuk melakukan wawancara. Jadi sebagai peneliti kita harus menemukan jika kemungkinan lokasi yang tenang dan juga bebas dari gangguan. Pastikan bahwa peraturan fisik mendukung perekaman audio yang sangat penting menurut Creswell untuk mencatat informasi dengan secara akurat. Selanjutnya langkah-langkah yang ke-8 yaitu apabila peneliti telah tiba di lokasi wawancara, maka peneliti juga harus mendapatkan persetujuan dari para informan atau narasumbernya untuk berpartisipasi dalam studi. Jadi, peneliti ini meminta para informan ini mengisi formulir persetujuan untuk tinjauan Dewan Hubungan Manusia. Jelaskan tujuan dari studi penelitian, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan wawancara, dan juga rencana penggunaan hasil dari wawancara. Jadi kita menawarkan salinan laporan atau ringkasannya kepada para informan. Selanjutnya langkah-langkah yang terakhir yaitu selama wawancara, kita harus menggunakan prosedur wawancara yang baik. Selain itu, kita harus mencatat informasi pada protokol wawancara jika perekaman audio tidak berfungsi. Jadi, tetap pada pertanyaan, kemudian selesaikan wawancara dalam waktu yang ditentukan, jika memungkinkan. Kemudian peneliti juga bersikap sopan dan juga hormat, serta meminimalkan pertanyaan dan saran. Poin terakhir ini mungkin yang paling penting dan merupakan pengingat bahwa pewawancara yang baik adalah pendengar yang baik, bukan pembicara yang sering dalam wawancara. Nah, catatan yang cepat ini mungkin tidak lengkap karena sulitnya mengajukan pertanyaan sambil menulis jawaban pada saat yang sama. Selanjutnya mengenai penjelasan observasi. Jadi menurut Amorosino pada tahun 2007 itu menjelaskan bahwasannya observasi juga dapat dikatakan sebagai tindakan mencatat suatu fenomena di lapangan melalui 5 panca indera pengamat, seringkali dengan menggunakan instrumen dan mencatatnya untuk keperluan ilmiah. Nah, observasi ini dilakukan berdasarkan tujuan dan juga pertanyaan penelitian. Peneliti mungkin akan mengamati setting fisik, partisipan, aktivitas, interaksi, percakapan, dan juga perilaku peneliti sendiri selama menjalani observasi. Peneliti juga perlu menggunakan semua panca inderanya, termasuk penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan juga rasa. Nah, penting untuk disadari bahwa mencatat semua hal secara lengkap adalah hal yang mustahil. Karena itu, peneliti dapat memulai observasi secara luas, kemudian berfokus pada pertanyaan penelitian. Dalam beberapa tingkat tertentu, pengamat biasanya terlibat dalam apa yang sedang diamatinya. Berdasarkan dua bentuk keterlibatan, yaitu dalam hal berpartisipasi dan juga mengamati, observasi biasanya dibedakan menjadi 4 jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu peserta penuh atau complete participant. Pada observasi ini, peneliti berperan sebagai anggota penuh dari kelompok atau situasi yang diamati. Mereka benar-benar terlibat dalam aktivitas dan juga berinteraksi seperti peserta lainnya. Metode ini itu memungkinkan peneliti untuk mengamati situasi seperti peserta yang sebenarnya,
sehingga bisa mendapatkan data yang lebih kaya dan juga mendalam karena memiliki pemahaman dari dalam. Namun tantangannya adalah peneliti bisa kehilangan objektivitasnya karena terlalu tenggelam dalam situasi tersebut. Lalu jenis yang kedua yaitu peserta sebagai pengamat atau partisipan as observer. Dalam jenis ini, peneliti masih berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung, tetapi peneliti tetap fokus pada peran mereka sebagai pengamat. Artinya, peneliti berinteraksi dengan kelompok atau situasi sebagai peserta namun tetap menjaga jarak sebagai pengamat. Dengan berperan seperti ini, peneliti bisa mendapatkan pandangan dari sudut pandang orang dalam dan data yang diperoleh cenderung lebih subjektif. Namun ada tantangan dalam pencatatan data karena ketika peneliti terlalu libat dalam aktivitas, mereka mungkin sulit untuk mencatat secara rinci dan juga sistematis. Lalu selanjutnya yaitu jenis yang ketiga, non-peserta atau pengamat sebagai peserta. Jadi pada pendekatan ini, peneliti tetap berada di luar kelompok yang sedang diamati tanpa berpartisipasi langsung dalam kegiatan atau aktivitas. Mereka hanya mengamati dan juga mencatat dari jarak jauh tanpa keterlibatan langsung dengan aktivitas atau individu di lokasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk lebih objektif karena mereka tidak berpartisipasi dan juga lebih fokus pada catatan observasi. Namun, sudut pandang mereka cenderung terbatas dibandingkan jika mereka memiliki keterlibatan secara langsung. Selanjutnya, jenis yang terakhir yaitu pengamat penuh. Jadi di sini peneliti ini sama sekali tidak terlibat atau berinteraksi dengan orang-orang yang diamati. Bahkan peneliti tidak terlihat dan juga tidak diperhatikan oleh para partisipan, sehingga memungkinkan pengamatan yang alami tanpa adanya pengaruh dari kehadiran peneliti. Hal ini efektif untuk melihat perilaku alami tanpa gangguan, tetapi peneliti mungkin tidak memahami konteks mendalam atau motivasi di balik perilaku yang sedang diamati karena kurangnya interaksi secara langsung. Nah, sebagai pengamat kualitatif yang baik, peneliti ini dapat mengubah perannya selama menjalankan observasi seperti memulai sebagai non-peserta, kemudian beralih ke peserta atau sebaliknya. Nah, observasi di suatu lokasi ini merupakan keterampilan khusus yang memerlukan penanganan beberapa isu seperti potensi penipuan terhadap orang-orang yang diwawancarai, kemudian pengelolaan kesan, dan juga potensi keterasingan peneliti di lingkungan yang asing. Nah, sama halnya dengan wawancara, Creswell ini juga melihat observasi sebagai serangkaian langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama, memilih lokasi yang akan diamati. Jadi, peneliti harus mendapatkan izin yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke lokasi tersebut. Lalu yang kedua, pada saat tiba di lokasi, peneliti harus menentukan siapa atau apa yang akan diamati, kemudian kapan, dan juga berapa lama. Peran ini berkisar dari peserta penuh hingga pengamat penuh. Creswell sendiri ini sangat menyukai prosedur sebagai orang luar terlebih dahulu, kemudian menjadi orang dalam seiring waktu. Kemudian langkah yang ketiga, merancang protokol observasi sebagai metode untuk mencatat catatan di lapangan. Sertakan dalam protokol ini yaitu catatan deskriptif dan juga catatan reflektif. Misalnya, catatan tentang pengalaman, firasat, dan juga pembelajaran dari peneliti sendiri. Kemudian, peneliti juga harus memastikan bahwa protokol ini dilengkapi dengan tanggal, tempat, dan juga waktu observasi. Lalu, langkah yang keempat, catat aspek-aspek seperti potret informan, setting fisik, kejadian, atau aktivitas tertentu dan juga reaksi dari peneliti sendiri. Jadi peneliti ini mendeskripsikan apa yang sedang terjadi dan juga merefleksikan aspek-aspek tersebut, termasuk refleksi pribadi, wawasan, ide, kebingungan, firasat, interpretasi awal, dan juga terobosan. Lalu langkah yang kelima, saat melakukan observasi, peneliti itu meminta seseorang untuk memperkenalkan dirinya jika peneliti ini merupakan orang luar. Jadi peneliti harus bersikap pasif dan ramah, serta memulai dengan tujuan yang terbatas dalam sesi-sesi observasi awal. Lalu yang keenam, saat setelah selesai mengamati, perlahan-lahan
peneliti ini meninggalkan lokasi. Kemudian peneliti mengucapkan terima kasih kepada para partisipan dan juga menginformasikan tentang penggunaan data serta aksesibilitas mereka terhadap studi ini. Lalu langkah yang terakhir yaitu peneliti menyiapkan catatan lengkap dengan segera setelah pelaksanaan observasi. Jadi peneliti memberikan narasi deskriptif yang kaya dan juga mendalam tentang orang-orang dan juga peristiwa yang telah diamatinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai prosedur pencatatan. Jadi dalam membahas prosedur observasi dan juga wawancara telah dijelaskan mengenai pentingnya penggunaan protokol. Jadi penggunaan protokol sendiri ini merupakan formulir yang dirancang sebelumnya untuk mencatat informasi yang dikumpulkan selama melakukan observasi atau wawancara. Nah, protokol wawancara sendiri ini memungkinkan seseorang untuk mencatat jawaban peserta wawancara, membantu peneliti mengatur pikiran mereka mengenai hal-hal seperti judul, informasi, pembukaan, wawancara, ide-ide penutup, serta informasi mengenai akhir wawancara dan juga ucapan terima kasih kepada para responden. Nah, selain 5 pertanyaan terbuka dalam studi tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, protokol ini mencakup beberapa fitur yang disarankan. Petunjuk dalam menggunakan protokol wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan header untuk mencatat informasi penting tentang proyek serta sebagai pengingat untuk mengulas tujuan penelitian dengan peserta wawancara. Jadi, header ini juga bisa memuat informasi tentang kerahasiaan dan juga aspek-aspek yang ada dalam formulir persetujuan. Lalu yang kedua, membuat jarak antara pertanyaan dalam formulir protokol. Jadi kita sadari bahwa individu ini tidak selalu merespon langsung pada pertanyaan yang sedang diajukan. Misalnya, peneliti mungkin mengajukan pertanyaan nomor 2, tetapi jawaban yang diberikan adalah untuk pertanyaan nomor 4. Jadi peneliti ini harus bersiap mencatat jawaban di seluruh pertanyaan selama wawancara sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, peneliti harus menghafalkan pertanyaannya dan juga urutannya untuk meminimalkan kehilangan kontak mata dengan peserta. Jadi peneliti harus memberikan transisi verbal yang sesuai dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya. Lalu yang terakhir, tulis komentar penutup yang berisi ucapan terima kasih kepada peserta atas wawancaranya dan juga permintaan informasi lanjutan jika diperlukan. Nah, selama observasi ini kita harus menggunakan protokol observasi untuk mencatat informasi. Sebagai contoh yaitu dalam gambar di slide selanjutnya 7.5. Nah, ini merupakan contoh dari protokol observasi untuk mencatat informasi. Jadi, dalam contoh ini atau dalam tabel 7.5, protokol yang digunakan ini mencakup catatan yang diambil oleh salah satu mahasiswa dalam kunjungan kelas oleh Dr. Harry Walcott. Hanya satu halaman protokol yang disertakan, tetapi ini cukup untuk memahami isinya. Jadi terdapat header yang memberikan informasi tentang sesi observasi, diikuti dengan bagian catatan deskriptif yang mencatat deskripsi aktivitas. Nah, bagian yang dilingkari pada kolom catatan deskriptif ini menunjukkan upaya pengamat untuk meringkas alur aktivitas secara kronologis selama sesi kelas. Hal ini berguna untuk mengembangkan kronologi dari cara aktivitas berlangsung selama sesi. Kemudian ada juga catatan reflektif yang mencatat proses, kemudian refleksi tentang aktivitas dan juga kesimpulan singkat mengenai aktivitas untuk pengembangan tema di kemudian hari. Nah, garis di tengah halaman ini memisahkan catatan deskriptif dan juga catatan reflektif. Selanjutnya yaitu membahas tentang masalah lapangan. Sebagai rekomendasi praktis untuk pemula disarankan dengan memulai menggunakan pengumpulan data terbatas seperti 1 atau 2 wawancara atau observasi, sehingga peneliti dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu membahas akses ke organisasi dan juga pengamatan. Yang pertama, akses ke organisasi. Mendapatkan akses ke organisasi, lokasi, dan individu untuk diteliti memiliki tantangan tersendiri. Disarankan peneliti dapat memilih lokasi yang merupakan tempat mereka
mereka memiliki kepentingan pribadi, misalnya bekerja di lokasi tersebut atau penelitian terhadap atasan atau bawahan di lokasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu tentang pengamatan. Jenis tantangan yang dialami selama observasi akan berkaitan erat dengan peran penyelidik dalam observasi. Seperti apakah peneliti mengasumsikan posisi partisipan, non-partisipan, atau tengah. Ada juga tantangan dengan mekanisme observasi seperti mengingat untuk membuat catatan lapangan, mencatat kutipan secara akurat untuk dimasukkan dalam catatan lapangan, menentukan waktu terbaik untuk berpindah dari non-partisipan menjadi partisipan, jika perubahan peran ini memang diinginkan. Lalu menjaga agar tidak kewalahan di lokasi dengan informasi yang ada dan mempelajari cara menyalurkan observasi dari gambaran umum ke gambaran yang lebih sempit pada waktunya. Yang ketiga yaitu ada wawancara. Masalah peralatan tampak besar sebagai masalah dalam wawancara dan peralatan perekaman dan transkrip perlu diatur sebelum wawancara. Proses pertanyaan selama wawancara mencakup masalah yang harus ditangani oleh pewawancara. Selain itu, dalam wawancara fenomenologis mengajukan pertanyaan yang tepat dan mengandalkan peserta untuk membahas makna pengalaman mereka memerlukan kesabaran dan juga keterampilan pihak peneliti. Lalu yang keempat yaitu dokumentasi dan audiovisual. Dalam penelitian dokumen, isu-isu yang ada meliputi menemukan data-data seringkali di lokasi yang jauh dan memerlukan izin untuk menggunakan data-data tersebut. Perekam pada pita video menimbulkan isu-isu bagi peneliti kualitatif seperti menjaga suara-suara dari ruangan yang mengganggu seminimal mungkin, memutuskan lokasi terbaik untuk kamera, dan juga menentukan apakah akan memberikan bidikan jarak yang dekat dan jarak jauh. Selanjutnya yaitu mengenai masalah etika. Seorang peneliti melindungi anonimitas informan, misalnya dengan memberikan nomor atau alias kepada individu. Seorang peneliti mengembangkan studi kasus individu yang mewakili gambaran komposit daripada gambaran individu. Lebih jauh, untuk mendapatkan dukungan dari partisipan, seorang peneliti kualitatif menyampaikan kepada partisipan bahwa mereka berpartisipasi dalam sebuah penelitian, menjelaskan tujuan penelitian dan tidak terlibat dalam penelitian penipuan tentang sifat. Selanjutnya yaitu menyimpan data. Beberapa prinsip tentang penyimpanan dan penanganan data yang sangat cocok untuk penelitian kualitatif meliputi hal berikut. Yang pertama yaitu selalu kembangkan salinan cadangan file komputer. Lalu yang kedua yaitu gunakan kaset berkualitas tinggi untuk merekam informasi audio selama wawancara. Pastikan juga ukuran kaset sesuai dengan mesin transcriber. Lalu yang ketiga yaitu kembangkan daftar utama jenis informasi yang dikumpulkan. Yang keempat, lindungi anonimitas peserta dengan menyembunyikan nama mereka dalam data. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan matriks pengumpulan data sebagai sarana visual untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi untuk suatu penelitian. Selanjutnya yaitu 5 pendekatan dibandingkan. Mengenai jenis pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, untuk studi kasus dan naratif, peneliti menggunakan berbagai bentuk data untuk membangun kasus mendalam atau pengalaman bertingkat. Selanjutnya untuk studi teori dasar dan proyek fenomenologis, penyelidik terutama mengandalkan wawancara sebagai data. Etnografer menyoroti pentingnya observasi, partisipasi, dan juga wawancara. Tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka dapat menggunakan banyak sumber informasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu untuk analisis pengumpulan data bervariasi, peneliti naratif fenomenologis dan ahli teori dasar mempelajari individu. Yang pertama yaitu peneliti studi kasus meneliti kelompok individu yang berpartisipasi dalam suatu acara atau kegiatan atau organisasi. Dan etnografer mempelajari seluruh sistem budaya atau beberapa subkultur dari sistem tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu jumlah diskusi tentang isu lapangan bervariasi di antara kelima pendekatan tersebut. Para etnografer telah banyak menulis tentang isu lapangan. Peneliti naratif kurang spesifik tentang isu lapangan meskipun kekhawatiran mereka meningkat tentang cara melakukan wawancara. Lalu yang keempat yaitu pendekatannya bervariasi dalam hal intrusi pengumpulan data. Melaksanakan wawancara tampaknya kurang intrusif dalam proyek fenomenologis dan di teori dasar dibandingkan dengan tingkat akses tinggi yang dibutuhkan informasi narasi pribadi. Tinggal lama di lapangan dalam etnografer dan juga pendalaman program atau peristiwa dalam studi kasus. Yang terakhir yaitu dari 4 perbedaan pendekatan tersebut terdapat kesamaan, yaitu semua studi kualitatif yang disponsori oleh lembaga publik disetujui oleh Dewan Peninjau Subjek Manusia. Selain itu, penggunaan wawancara dan observasi merupakan inti dari banyak pendekatan.
Lalu yang terakhir yaitu penyimpanan data informasi dengan mengembangkan beberapa sistem pengarsipan dan juga penyimpanan untuk pengambilan informasi yang terorganisir.